Halo semuanya, selamat datang lagi di BBG, bahas berita Gundam masih bareng aku Ray di channel YouTube Read Ardit dan di platform podcast ya, tersedia di Spotify dan Anchor. Dan di sini aku akan bahas berita-berita seputar updatean Gundam entah dari pajangan, mainan, game atau manga, serial animasi dan lain sebagainya gitu. Oke. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai kontennya, kita roll dulu intronya, oke? Mantap. Di konten kali ini headline-nya adalah MGIX Volume 2 ya, atau MGIX Strike Freedom Gundam yang value ditawarkan adalah emas, 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 dan emas gitu. Tapi sebelum ke sana kita masuk ke berita yang anget-anget dulu. Yang pertama, dari pajangan super mahal dan premium ya, Metal Build, ada Metal Build terbaru yaitu Astray Red Frame Red Dragonix gitu. Oke, jadi Astray Red Frame Red Dragonix ini apa sih? Ini merupakan variasi Astray Red Dragon ya. Jadi didesain oleh Junichi Akatsu. Junichi Akatsu jadi bikin semacam kayak bikin variasi Red Dragonnya si Astray gitu. Tapi mungkin di rakitannya nggak keluar, dia langsung keluarin di Metal Build dan wah sangar banget ya. Jadi variasinya apa sih? Dari segi kepala sama dari segi senjata sih aku lihat gitu. Oke, kita sambil masuk ke gambar yang kedua ya biar lebih jelas gitu. Kalau misalkan teman-teman yang dengerin versi audio atau di podcastnya, ya silahkan dibayangkan lah ya. Jadi intinya, si Astray Red Frame Dragon ini mendapatkan upgrade tambahan ya. Dari segi kepala, desain kepalanya agak sedikit berubah. Dari senjata andalannya ya, yang disimpan di bagian booster bernama Calet Woods ya. Susah ya bacanya Calet Woods, karena tulisannya CALETWLCH gitu, dibacanya Calet Woods. Nah, si Calet Woods-nya ini tetap ada 3, tapi ditambahkan beberapa efek, nggak tahu ya efek beam atau efek tajam-tajam berwarna merah gitu, dan namanya berubah jadi Neo Calet Woods gitu ya, ditambahin Neo aja di depan gitu. Ya udah biasa sih ya, kalau di pergundaman ada sesuatu yang baru, tambahin aja Neo di depannya gitu. Oke, kayak Zeon jadi Neo Zeon gitu. Ya, kita lanjut ke gambar yang ke berapa nih? Gambar yang ketiga berarti ya. Di gambar ketiga nih lebih kelihatan ya. Jadi dari segi peletakan Calet Woods-nya ya, Calet Woods 1, 2, dan 3 masih sama gitu ya. Jadi di kiri, di tengah, sama di kanan. Tapi ini sih kelihatan ribet dan besar banget ya. Karena efek tambahan dari ujung pedang Calet Woods-nya, si Neo Calet Woods ini merah-merahnya tuh agak gede gitu. Jadi kayak semacam belati tambahan berwarna merah dan tajam-tajam gitu. Oke, kita lanjut lagi ke gambar yang selanjutnya. Ini kalau misalkan dia diposein terbang ya, di sini kelihatan ya. Jadi kepalanya nih sedikit berubah gitu ya. Tanduknya semakin mekar ke atas dan ada efek beamnya. Oke. Kalau misalkan kita masuk ke gambar yang selanjutnya juga kelihatan tapi dari sisi kirinya gitu. Oh ya bener ya, emang si Astray Red Dragon kan di fin-nya ya, di bagian kepalanya kan bisa keluar beam. Nah, di sini juga kelihatan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya. Jadi kayak semacam ada tanduk tambahan lagi, tapi bukan merupakan si Vivin gitu. Jadi kayak di agak tengah-tengahnya lah ya. Kalau misalkan Vivin kan di tengah bagian depan. Kalau ini tuh tengah bagian tengah gitu. Ini mendekati ke arah matanya gitu. Jadi kayak di belakang matanya ada tanduk tambahan ke belakang gitu. Mudah-mudahan di podcast bisa membayangkan lah ya. Kalau misalkan enggak, silahkan dilihat di covernya. Aku udah usahain di cover pakai gambarnya yang kelihatan tanduknya jadi lebih dari satu gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia masih posein seperti biasa lah ya, pose action. Ini si part tambahan warna merahnya ya, tidak hanya nempel tapi bisa ditekuk keluar gitu ya. Jadi kayak efek-efek kayak booster lebih mekar aja gitu. Lanjut lagi ke gambar yang ini. Nah, si efek dari warna merahnya yang terpasang di senjata Calet Woods atau Neo Calet Woods-nya bisa dicopot, bisa dilipat, dan bisa digenggam di tangannya si Astray Red Frame Red Dragonix gitu. Jadi kayak semacam senjata tambahan lagi ya. Ini jatuhnya kayak pedang atau kayak apa ya, sickle tuh celurit gitu ya. Sickle ya, celurit. Bener kan ya bahasa Inggrisnya, mudah-mudahan gak salah gitu. Dia jadi kayak seakan-akan sepasang celurit yang bisa dipegang di tangan kiri dan tangan kanan gitu. Oke. Tidak hanya bisa menjadi sebuah celurit ya, si Neo Calet Woods ini kalau misalkan dicopot ya, bagian yang warna merahnya dipasangkan ke dalam tongkat ya, dibentuk bisa jadi sebuah tombak gitu, atau istilahnya javelin tombak mata 3 gitu. Jadi kelihatannya di sini ya tombak mata 3.
ini tongkatnya nih atau pegangan si tombaknya ya, cukup panjang ya. Jadi dia nggak pendek. Di sini dia bisa dibentangkan dari atas ke bawah. Jadi ya kayak layaknya tombak orang perang gitu ya. Tiba-tiba sambil mikir gitu. Oke, ini kita lanjut ya ke gambar yang terakhir nih. Nah, tombaknya nih bisa diposein sedemikian rupa ya. Jadi kayak dia seakan-akan nusuk gitu. Dan kelihatan ya part-partnya bisa dilipat-lipatnya gitu. Aku nggak tahu ya ini beratnya seberapa gitu. Tapi kalau misalkan ternyata berat banget, mungkin mereka sudah menyediakan stand tambahan gitu, stand khusus lah ya, biar dia bisa diposein sesuai dengan gambarnya gitu. Toh kadang-kadang kan kalau misalkan mereka jualan di gambar sih, ya mereka kayak kasih disclaimer gitu, ini kan pakai CG ya gitu, untuk marketing purposes only. Lanjut ke gambar yang terakhir ya. Nah ini semakin kelihatan, oh ini lebih kelihatan lagi nih gitu, oke dari segi tanduknya. Ya, nah si Astai Red Frame Red Dragonix ini harganya tuh dibanderol di angka 36.000 yen. Jadi kalau misalkan kena pajak ya, dikenakan 10%, jadi 39.600 yen. Dan shippingnya tuh mulai Agustus tahun 2022 gitu. Jadi kayak pesan sekarang, mulai pengiriman di bulan Agustus tahun 2022 gitu ya. Sekitar 6 bulan dari sekarang. Dan mungkin masuk ke Indonesia beda 1 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan gitu. Bisa di September, bisa di Oktober gitu. Oke. Ini ya, biar lebih jelas nih aku gedein gambarnya sesaat. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Berita yang kedua datang dari high grade 1/144 yang di labeli premium ya, premium Bandai, yaitu kelihatan nggak? Kelihatan? Iya. High grade 1/144 premium Bandai Gundam Heavy Arms ya, Revise atau Kai gitu. Jadi ini merupakan variasi dari Heavy Arms ya, Heavy Arms yang dulu sempat dibuatkan 1/144-nya, tapi karena di satu sisi ada orang yang ngedesain, oh ini ada versi Kai-nya nih gitu. Kita bedain, yuk kita bikin juga high grade-nya tapi bikin jadi premium Bandai gitu. Kalau misalkan kita teliti ya dari gambar-gambarnya nih teman-teman ya. Si Heavy Arms Sky ini sebenarnya nggak beda-beda jauh banget sama Heavy Arms yang biasa gitu, yang udah sempet keluar 1/144 high grade-nya. Bedanya sih di mana? Bedanya di mana sih gitu maksud aku ya. Bedanya yang paling ketara adalah si Gatling gun di tangan kirinya ya. Kalau misalkan Heavy Arms yang biasa nih, yang warna merah ya. Gatling-nya kan teman-teman tahu lah ya, barrel-nya cuma satu. Kalau si versi Kai atau versi Revise nih ada dua gitu, jadi kayak Gatling-nya atas sama bawah. Ini mirip sama Heavy Arms versi Endless Swords ya, yang warna biru gitu, Heavy Arms Custom. Oke, Heavy Arms Custom kan dia ada dua tuh, di kiri sama kanan masing-masing dua barrel gitu. Kalau si Heavy Arms Sky ya satu tangan tapi dua barrel. Yang kedua bedanya adalah di skirt armor-nya ya, somehow skirt armor-nya agak berbeda desainnya. Sama yang ketiga ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman perhatiin, dia tuh beda di boosternya. Kita sambil lihat-lihat gambar dan bayangin gambarnya ya. Dari segi desain kalau dilihat dari jauh sebenarnya serupa, yang paling kelihatan berbeda adalah Gatling gun-nya. Gatling gun-nya cuma satu, yang lama cuma satu, kalau yang Revise atau yang kayak ada dua. Kalau dilihat lebih detail lagi, skirt armor-nya berbeda. Kalau misalkan dilihat di bagian belakangnya ya, boosternya yang Kai ini dapat dua pasang gitu. Jadi boosternya ada dari atas sama dari bawah. Kalau misalkan versi yang biasa, ya dia cuman sepasang dan di bawah doang gitu. Oke, ini juga sama sih sebenarnya ya, antara yang lama sama yang baru. Kalau misalkan yang lama, Gatling gun-nya ya, Gatling gun yang ada shield-nya juga bisa disimpan di boosternya di bagian belakang. Di yang versi Heavy Arms Sky juga bisa disimpan di bagian belakang gitu. Terus pisau lipat di tangan kanannya ya, yang bisa dilipat-lipat juga ada di situ gitu, nampak lah ya di situ, oke. Terus ini kalau misalkan gambar pose di sini kelihatan lah ya, di tangan kanannya dia dapat sebuah tangan, pose tangannya sedang terbuka gitu, ada di situ. Terus kalau misalkan dia bagian chest sama bagian shoulder-nya dibuka ya, ada Gatling sama ada missile pod yang buat nyerang gitu. Di bagian kakinya juga ada missile pod juga bisa dibuka, masih mirip lah ya sama yang versi yang lama gitu. Oke. Ini kalau misalkan diposein, dikeluarin semua senjatanya, nggak semua deh. Pisaunya dilipat terus tangan kirinya lagi
nembak gatlingnya gitu. Oke, ini semakin kelihatan pisau lipatnya gitu. Ya, itu sih berita cepat terkait updatean ya. Jadi kalau tadi pertama ada si Metal Build Astray Red Frame Red Dragonic lah ya. Red Dragonic oleh Junichi Akutsu ya. Terus di sini ada Premium Bandai High Grade 1/144 Heavy Arm Sky gitu atau Revive. Oke. Ini kita balikin ke depan. Nah, kita sudah masuk ya ke headline dari berita di episode kali ini, yaitu MGEX ya. EX ini, wah, Extreme Metallic Combination, tema di MGEX volume kedua ya, yaitu si Strike Freedom. Apa sih maksudnya Extreme Metallic Combination? Jadi kalau misalkan teman-teman sempat lihat di YouTube ya, mereka mempromosikan di channel YouTube official mereka ya, yaitu Gundam Info, mereka tuh mau melaunching Master Grade 1/100 MGEX terbaru, si Strike Freedom ya. Dia akan hadir di spring tahun 2022. Jadi kalau spring tuh aku lihat di kalender dan di Google ya. Dia akan hadir sekitar bulan September kan ya? Ya, September ke atas. Kalau misalkan aku salah, kasih tahu ya. Salah Kak tanggalnya gitu, oke. Ya udah, biar nggak berlama-lama kita langsung masuk aja ya ke gambarnya nih. Set. Jadi kalau aku sih saat ini lagi tampilin dari in.gundam.info. Jadi teman-teman bisa baca ini bahasa Inggris biar kita bisa baca bareng-bareng aja lah ya. Jadi intinya extreme point ya dari MGEX. Jadi kalau MGEX tuh buat teman-teman yang nggak tahu, MGEX adalah master grade dengan sebuah extreme point. Extreme point ini kayak ada added value yang mereka tawarkan di setiap volume MGEX-nya. Kalau MGEX yang pertama, salah satu extreme point-nya adalah si MG Unicorn ya, RX berapa sih, RX0 ya kalau nggak salah Unicorn. Dia selain bisa jadi Unicorn mode, dia bisa jadi Destroy mode, dia bisa jadi Destroy mode Awaken gitu. Jadi LED di dalamnya tuh bisa berubah warna gitu antara merah sama hijau dalam satu master grade. Nah kalau yang sekarang, kalau yang volume kedua temanya adalah Extreme Metallic Combination. Ini si Strike Freedom ini kan terkenal dengan inner frame-nya berwarna emas ya, entah itu di high grade-nya, entah di master grade-nya gitu, oke. Nah, kalau yang si Extreme Metallic Combination MGEX kali ini, dia tuh mau menjual metal emasnya gitu. Jadi dia akan memfeature ya, akan me-edit value dari segi metaliknya. Dia bilang ada 3 special processing ya, ada 3 processing yang berbeda dibanding biasanya terkait warna emasnya ya. Jadi ada 3 warna emas, terus ada 2 tipe metallic molding gitu. Jadi selain warna emas, ada beberapa juga metallic molding, bukan warna emas tapi metallic gitu ya, kalau nggak salah abu-abu. Dan ada edge sticker. Ini edge sticker tuh semacam dekal lah ya. Kalau misalkan teman-teman bingung dekal, ya ini mungkin dekalnya menyesuaikan tema warnanya masih ke metalikan, atau kalau misalkan ditembak sama cahaya ya cukup mengkilat lah gitu, atau kayak efek stiker yang lebih wah gitu istilahnya. Jadi dia bilang ada 6 pattern yang berubah untuk mendalami metal expression di rakitan ini gitu, oke. Dan tagline-nya adalah experience its gold gitu, rasakan keemasannya. Oke, kita sambil scroll sambil zoom ininya deh ya teman-teman ya, beritanya gitu. Oke, kita scroll nih. Jadi di sini kelihatan ya teman-teman ya, metal expression using various patterns gitu. Jadi keragaman metal yang kami tawarkan di MGEX Strike Freedom. Yang pertama, ada copper gold coating. Jadi di beberapa bagian ya, di beberapa bagian rangka si Strike Freedom akan ada warna emas, dimana emasnya tuh menyerupai, kalau copper tuh apa sih? Tembaga lah ya. Tembaga tuh biasanya yang dipakai buat kumparan kan lah ya, kalau nggak salah. Jadi kayak dia emas tapi tidak keemasan, tapi agak ke coklat-coklatan gitu. Copper gold coating. Oke. Terus di bagian lainnya ada yang namanya white gold coating ya. Jadi gold coating keemasan tapi keputihan gitu. White gold coating gitu. Ya. Selain white ya. Sorry, bukan wild. Salah, lidahnya ketekuk. Selain white gold coating, ada yellow gold coating gitu. Jadi kayak emas yang agak kekuningan gitu. Jadi udah 3 warna emas ya. Copper atau tembaga gitu, white warna putih, sama kuning ya, yellow gold coating gitu. Dari 3 warna emas ini mereka kayak semacam membagi rata positioningnya gitu ya, biar kalau misalkan saat dirakit, wah
belum dipasang-pasang part luarnya udah cakep banget gitu. Jadi emasnya tuh emas yang berbeda gitu. Oke. Terus dia juga bilang ya ada metallic molding colors ya, ada 2 gitu. Jadi kayak molding mungkin dari segi plastik mold ada warna yang emas ya, emas yang berbeda dibanding 3 yang tadi aku udah sebut. Sama ada apa ya bilangnya, perak kali ya, kesilveran atau mungkin gunmetal gitu yang termasuk dalam si metallic molding colors-nya gitu. Jadi ada warna emas lagi, sama ada warna kesilveran, abu-abu gitu, atau grey atau gunmetal gitu. Oke. Sama ada etching stickers gitu. Jadi kayak di beberapa bagiannya dia menggunakan stiker mungkin etching tuh kayak semacam decal gitu yang mana akan tetap membuat si Strike Freedom ini tetap menyala gitu keemasannya gitu. Oke. Dan dia bilang ya Spring 2022 worldwide full scale release gitu, oke. Ini mungkin karena dia masih trailer ya dan si websitenya sendiri belum banyak nih updateannya gitu ya. Jadi dia baru kayak MGEX lineup volume yang pertama Master Grade Extreme VRKA gitu. Si unicorn yang tadi aku udah sempat mention lah ya. RX0. Karena ini kayaknya masih ditutup rapat ya konten dan informasinya, kita mungkin bisa tunggu lebih lanjut gitu atau mungkin di kemudian hari di antara beberapa bulan ke depan sampai spring tahun 2022 atau September gitu. Mungkin di Mei, di Juni atau di Juli bakal ada rilis press-nya lagi, press release ya atau informasi tambahan. Nih, kalau versi sudah ada Strike Freedom-nya nih atau bajunya, armornya udah dipasang-pasangin sekeren ini gitu. Ya, kita bisa nantikan bersama-sama lah ya. Oke. That's it untuk berita di minggu ini ya. Nggak terlalu banyak, sorry banget karena aku lagi sibuk juga gitu. Jadi kayak ngelihat berita Gundam sebenarnya banyak sih yang menarik gitu ya. Jadi kayak aku pilih yang benar-benar menyita perhatian aku gitu. Salah satunya ada si Metal Build Astray, terus ada si Heavy Arms ya. Ini high grade 1/144 premium Bandai tapi kok mirip-mirip sama yang lama. Oh ternyata bedanya di sini gitu. Tadi beda di Gatling gun-nya, beda di boosternya, sama beda di skirt armornya gitu. Sama ya ini si Strike Freedom ya yang dipilotin oleh Kira Yamato, dijuluki God Kira Yamato gitu karena dia susah banget dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ya udah teman-teman, kalau misalkan punya komentar terkait berita kali ini boleh banget ya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian, apa yang menyita perhatian kalian gitu. Nah, berhubung si MGIX 1/100 Strike Freedom ini belum ada harganya, silakan ya teman-teman kalau misalkan mau prediksi, wah kayaknya bakal mahal banget nih gitu. Oke, boleh tulis di kolom komentar berkaitan dengan informasi kali ini, aku akan tunggu kalian ya. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan teman-teman mau ikutin konten ini bisa banget dengan cara follow gitu ya, subscribe, dan ya mungkin share ke sesama teman-teman yang suka bahas Gundam biar kita semakin rame lah ya bahas pajangan dan lain sebagainya terkait si Gundam gitu. Yaudah, seperti biasa thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga setelah menonton tayangan ini hari kalian menyenangkan. Dan ya, kita akan roll outro-nya dan kita akan matikan rekamannya. Mantap.